Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Senang sekali rasanya saya Asrar bisa kembali menyapa teman-teman di channel Gidem TV setelah 1 bulan kita vakum mengupload video. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permohonan maaf. Salah satu fitrah manusia adalah melakukan kesalahan. Maka tidak heran jika semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Idealnya di saat kita melakukan suatu kesalahan, kita harus meminta maaf. Namun fakta yang terjadi di kehidupan kita, banyak yang beranggapan bahwa meminta maaf akan menurunkan harga diri seseorang. Sehingga di antara kita ada yang sangat sulit untuk meminta maaf walaupun sebenarnya dia sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Ketahuilah, sebenarnya kata maaf yang kita ucapkan tidak selamanya berarti bahwa kita adalah orang yang bersalah. Karena terkadang kita mengucapkan kata maaf untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain. Menjaga hubungan baik dengan orang lain tergolong hal yang baik karena kita dianjurkan untuk menjaga silaturahim. Hal inilah yang menjadi alasan utama banyak orang yang meminta maaf walaupun sebenarnya bukan dia yang melakukan kesalahan. Karena mereka beranggapan bahwa jikalau bukan saya yang memulai meminta maaf, pasti hubungan kami akan renggang. Hal ini tentu menyakitkan karena orang lain yang melakukan kesalahan, tapi kita yang meminta maaf. Permintaan maaf juga dapat diartikan bahwa kita menghargai hubungan dengan orang lain dan sangat mementingkan hubungan tersebut. Lantas, apakah orang yang enggan meminta maaf bisa dikategorikan orang yang tidak menghargai suatu hubungan? Karena faktanya di antara kita ada yang ketika sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu menjalin hubungan pertemanan maupun percintaan, kita akan menyakiti orang tersebut secara terus-menerus sampai dia lelah dengan sikap yang kita lakukan, hingga akhirnya dia yang menjauh. Jadi seakan-akan dia yang meninggalkan kita, padahal kita yang ingin ditinggalkan. Meminta maaf ketika tidak melakukan kesalahan sebenarnya bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Karena hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh orang lain untuk berbuat seenaknya, tanpa menyadari kesalahan yang dia lakukan. Di saat dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, tentu besar kemungkinan dia akan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Tapi sadarkah teman-teman bahwa ternyata permohonan maaf dapat juga digunakan untuk membuat orang lain menyadari kesalahannya dan akhirnya meminta maaf. Misalnya kita emosi ke seseorang, lalu kita meminta maaf ke orang tersebut karena kita sudah emosi ke dia. Nah, biasanya setelah kita meminta maaf, orang tersebut akan terdorong untuk meminta maaf juga atas perilaku dia yang membuat kita emosi. Itu berarti permohonan maaf yang kita lakukan dapat membuat orang lain juga meminta maaf kepada kita. Jadi permohonan maaf yang kita lakukan tidak selamanya berarti bahwa kita melakukan kesalahan. Oke, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. By the way, Gidem TV membuka jasa konsultasi kehidupan, konsultasi cinta, dan jasa analisa tulisan tangan untuk lebih mengenali diri sendiri maupun orang yang kalian cintai. Jika berminat, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Ayo support Gidem TV dengan cara mengklik tombol subscribe dan membagikan link video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu di antara teman-teman kalian ada yang mendapatkan manfaat dari video yang Gidem TV upload. Dan tonton juga video Gidem TV yang lain, oke? Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.